maukah ibu memperbaiki? Saya tidak menyalahkan ibu salah pada waktu ibu marah sama suami, enggak. Ya. Tapi marahnya itu yang akan saya tegur istilahnya. Bu, kasih nasihatlah suami yang baik ya. Didoakan pada Allah Ta'ala dengan baik. Mudah-mudahan malah dengan cara itu malah beliau sadar. Tapi kalau ibu marah terus, selingkuhnya kenceng nanti. Di dalam Islam jangan emosi marah terhadap orang tua kita. Paham ya Bu ya? Paham Pak Ustadz. Doain beliau dan doa untuk tangan. Ampuni beliau ya Allah, ampuni terus menerus. Kemudian terakhir, ya Allah aku mohon agar engkau berikan kesembuhan atas penyakit pada tangan kanan saya. Amin. Cukup doa setiap hari dengan santai, dengan senyuman. Tidak keburu-buru, tidak cepat-cepat. Mudah-mudahan nanti tangannya mulai pulih. Amin ya. Tapi sabar ya Bu. Iya. 6 tahun, sekarang umurnya berapa? 35. Berapa? 35. 35, berarti 29 tahun Ustaz. 12 dikurangi 35. Kebalik ya, 35 kurangi 12. Sekitar 23 tahun ya sakit ya, betul ya? Iya, iya. Iya sudah mbah-mbah penyakitnya berarti. Ibu yang sabar, mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa menjadikan Allah memberikan hidayah pada ibu dan rahmat sehingga ibu diberi kesembuhan oleh ibu ya. Ya Rabbal Amin ya Rabbal Alamin. Makasih banyak Pak Ustadz, saya Iya, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ceria-cerianya enggak kalah sama Umi Kurotayun. Iya benar. Ceria. Pemirsa yang dirahmati Allah, terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita akan lanjutkan kembali acara kita Bengkel Hati. Ya Ustadz, Iya. kita lempar lagi ke penanya kita Ustadz. Boleh, banyak sekali yang ingin Umar, bertanya. iya. Di sini yang sudah masuk ke catatan kami ada yang mana Ustadz? Ini ya. Ya. Ibu Juhairiyah dari Banten, mana? Ya ada, mic-nya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dideketin mic-nya Ibu. Pak Deket Ustadz. aja Bu, Oh, deketin iya. bibir aja. Nempel nggak apa-apa Bu. Pak Ustadz, saya langsung aja. Langsung aja Bu, pulang. Oh enggak. Langsung aja ini. Nanya maksudnya. Saya udah 5 tahun, seluruh badan saya panas kayak dilumuri cabe. Sama mulut panas. Nggak berasa. Nggak berasa gimana maksudnya? Nggak Kalau berasa. Ibu Tebel gimana nggak gitu, berasa? panas, rasanya tutung. Oh gitu. Iya. Tapi saya udah ke dokter, udah ke spesialis, udah di-scan. Terus katanya apa? Kata nggak ada, cuman Ada emah cabenya doang. nggak? Mah? Ada cabenya nggak? Emahnya doang katanya. Oh iya. Ibu siapa namanya? Juwairiyah? Iya. Juhariyah, Ibu betul ya? Juwairiyah, betul ya? Betul ya? Iya. Ibu punya, maaf, masih punya suami? Iya, lagi berbaring rumah sakit Keramat Jati. Hah? Pak, deket dong, nggak dengar gimana? Lagi dirawat di Keramat Jati. Loh suaminya juga dirawat? Ampun ya Allah. Sakit apa? Ginjal. Oh ginjal. Ya sudah. Ibu yang mau saya tanyakan adalah ibu dengan suami sering marah nggak? Jujur aja. Ya. Sering. Apa? Agak deket gak denger? Sering. Sini sih. Coba deket ditempelin gimana? Sering marah nggak sama ya. suami? Iya. Sering? Dua-duanya sih. Iya sudah nggak apa-apa udah ketemu. Ya sudah Ibu. Ibu sering marah sama suami, suaminya jengkel, takut sama istri, marahnya disimpan, larinya memang kena ginjalnya, makanya masuk rumah sakit. Jadi akhlak yang tidak baik di dalam rumah itu bisa menjadikan masalah. Karena apa? Salah satunya musibah itu diceritakan dalam firman Allah dalam surat Asy-Syura. Ya. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat saidikum.
Apa saja musibah yang engkau terima itu disebabkan karena buah tanganmu sendiri. Lah, berarti akhlak ini memang harus kita hidupkan di dalam rumah tangga. Iya. Agar jangan ada musibah mengenai diri kita. Ibu paham? Bu, masalahnya satu, ibu itu sering cerewet sama suami. Benar insya Allah. Ibu benar ngakuin gak sering marah sama suami? Iya. Hah? Gak denger Bu, gimana? Iya, tapi Iya, sering sering. kesal sih suaminya. Hah? Sering kesal suaminya. Ngeselin? Ngeselin ya? Ngeselin? Ya. Kan ibu yang kesel sama suami pas suami ngapain coba Ibu? Aduh gimana ya? Kita tai lalatnya sama di sini loh Bu. Jangan lupa loh Bu. Harusnya nggak boleh kesel. Kan sama. Apa yang menyebabkan ibu kesel sama suami hampir setiap hari? Apa harus di... Hah? Sering Nanya ke selingkuh. tetangga gimana Ustaz? Iya, yang punya suami ibu tanyanya sama tetangga. Gimana sih? Bu, itu suami ibu beneran apa bukan sih Bu? Sering selingkuh gitu. Astagfirullahaladzim. Lah ini susah. Aduh. Ya wajar ibu nyerewetin terus ya. Tapi ya nggak usah dicerewetin. Didoain aja, ya Allah aku mohon agar suamiku menjadi seorang yang soleh. Jangan selingkuh terus ya Allah, udah doain aja. Kalau beliau masih selingkuh, udah biarin, yang penting ibu berdoa pada Allah Ta'ala. Biarkan Allah yang menata. Nah ini saya cerita, satu hal, ibu badannya panas kan masih? Oke, sekarang saya akan bercerita, mudah-mudahan ini benar. Bu, maukah ibu memperbaiki? Saya tidak menyalahkan ibu salah pada waktu ibu marah sama suami, enggak. Ya. Tapi marahnya itu yang akan saya tegur istilahnya. Bu, kasih nasihatlah suami yang baik ya. Didoakan pada Allah Ta'ala dengan baik. Mudah-mudahan malah dengan cara itu malah beliau sadar. Tapi kalau ibu marah terus selingkuhnya kenceng nanti. Karena sudah, kenapa beliau selingkuh? Walau alam kenapa? Apakah sambelnya terlalu pedas? Nggak ngerti saya. Paham nggak Bu? Belum paham ya? Intinya adalah biasanya ada sesuatu di rumah yang menjadikan suami itu kurang betah istilahnya. Paham ya? Kalau mamanya direwelin, lama-lama dia mencoba cari ketenangan. Nah, pas waktu suami sudah selingkuh, ibu marahnya lebih kenceng. Paham ya? Iya. Belum ya? Paham ya? Sudah ya? Insya Allah paham ya Bu? Bu, saya mohon berani nggak ibu mulai hari ini setelah kita ketemu, mumpung ini di masjid, ibu berjanji untuk tidak jengkel lagi pada suami semata-mata karena Allah, mau nggak kira-kira? Ya mau. Insya Allah mau? Insya Allah. Bener ya? Insya Allah mau ya? Insya Allah. Nanti ketemu suami senyum-senyum aja, mau? Kayak begini, senyum-senyum aja, mau? Mau. Belajar ya Bu ya, insya Allah Iya. mau ya. Oke amin, mudah-mudahan selesai semua. Belajar untuk tidak gampang emosi semata-mata karena Allah. Doakan suami yang memang selingkuh itu kepada Allah. Doakan aja setiap hari. Selama nanti amal soleh ibu cukup, saya yakin nanti Allah akan merubah suami kok. Paham ya? Sekarang saya mau tanya, tadi badan terasa panas, betul ya? Iya. Sekarang kita habis ngobrol badannya gimana sekarang? Masih. Masih? Iya. Belum berkurang? Belum berkurang? Belum berkurang ya? Ibu masih jengkel gak sih sama suami? Enggak. Enggak ya, sudah enggak ya? Biasanya mah langsung hilang gitu. Tapi satu hal Bu, kalau ada orang yang berbuat dolim melalui ilmunya, paham ya? Iya. Melalui ilmunya, bisa aja ilmu orang tersebut gak suka sama ibu. Ilmu orang tersebut gak suka sama ibu. Karena orang yang punya ilmu tersebut marah jengkel sama ibu sehingga ilmunya yang nyerang ibu. Paham ya? Iya. Sekarang saya mau tanya, Bu, maukah ibu karena Allah Ta'ala memaafkan orang yang ilmunya tidak menyukai ibu.
Maukah ibu memaafkan beliau? Mau. Karena Insya Allah Ta'ala? Iya, Mau? Masya Allah. Ikhlas? Ikhlas. Termasuk itu suami? Iya. Amin, amin ya robbal alamin. Sekarang saya mau tanya, panasnya dengan yang tadi sekarang rasanya gimana? Sekarang habis saya ajak ikrar. Mulai berkurang? Mana ya? Dirasain dengan yang tadi enakan mana gitu aja. Walaupun belum hilang semua tapi kan kerasa mulai. Ya masih ini panas ya. Hah? Panas. Iya. Masih panas. Bu, kayaknya itu ilmunya suami ibu yang memang tidak suka sama ibu. Jadi di sini saya nggak berani langsung vulgar karena apa? Karena saya takut nanti ilmunya kembali malah suaminya malah. Jadi ibu selesaikan ngobrol yang baik dengan suami, baik-baik saling minta maaf. Mudah-mudahan ilmu beliau ini akan kembali lagi. Amin ya. Amin.